Jumpa kembali para Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Kali ini di renungan Minggu Paskah yang ke-7, kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dan secara kebetulan minggu ini oleh gereja dijadikan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Itu berarti bahwa gereja juga mendukung adanya sarana-sarana komunikasi yang sampai saat ini semakin canggih. Namun kiranya tidak bisa dilupakan sebelum adanya sarana-sarana komunikasi yang canggih sampai sekarang ini, yaitu hati, di mana dengan hati kita berdoa kepada Bapa. Itulah komunikasi yang jangan pernah dilupakan. Sekalipun dunia memberikan alat-alat komunikasi yang luar biasa, maka dalam masa pandemi ini juga sungguh alat-alat komunikasi sangat mendukung di dalam penggembalaan iman umat. Nah, kisah Injil kali ini adalah doa Yesus di hadapan Bapa dan Yesus mendoakan para muridnya. Luar biasa, ya. Marilah kita renungkan dalam Injil ini dan kita lihat di dalam doa Yesus ada dua tema. Yang pertama adalah Yesus mengatakan, peliharalah mereka dalam namanya. Peliharalah mereka dalam namanya. Ini kesan peliharalah, ada kesan negatif, supaya semakin baik. Maka mungkin negatifnya adalah kurang baik atau sudah baik, supaya lebih baik lagi. Yang kedua adalah Yesus mendoakan para muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, mari kita masuk. Yang pertama, saat Yesus mendoakan para muridnya, yaitu peliharalah mereka dalam nama Bapa. Ini adalah bagian dari doa Yesus bagi para muridnya dan juga bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dikatakan doa kepada Yesus adalah kepada yang kudus, berarti yang agung, yang di atas segala-galanya dan sempurna. Dan hendaknya kita juga diajak untuk berdoa dalam kebenaran. Itu berarti dalam kuasa dan kemuliaan Bapa. Yang kemarin, hari Kamis, baru saja kita merayakan Yesus naik ke surga, di mana Yesus dimuliakan Bapanya dan Yesus diberi kuasa. Satu pertanyaan, mengapa Yesus berdoa bagi para muridnya? Pentingkah sehingga Yesus mendoakan para muridnya? Ya, penting. Alasannya, karena Yesus mengutus mereka, dikatakan pergilah sampai ke ujung dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Yesus mengutus para muridnya di tengah-tengah dunia. Padahal dunia adalah tempat di mana mereka membenci, menolak, dan tidak suka dengan mereka. Sampai sekarang pun kita masih mengalami. Bahkan dunia menganiaya kita yang percaya kepada Kristus. Karena dunia tidak memerlukan doa. Padahal kita bukan dari dunia, kita berasal dari Allah. Maka kalau doa itu penting, saya rasa dalam kehidupan sehari-hari pun kita pun berdoa untuk sesuatu yang penting.
Misalnya seorang ibu mau operasi, minta didoakan. Ada keperluan yang penting, minta didoakan. Di dalam doa itulah bisa dituangkan apa sebetulnya yang penting ingin disampaikan kepada Allah, agar Allah berkenan mendengarkan dan menerima dan mengabulkan doa-doa mereka. Maka lihatlah, Yesus sendiri telah mengalami dianiaya, yaitu saat Yesus melaksanakan tugas perutusan Bapa di tengah-tengah dunia, sampai tersalib, sampai wafat, bahkan sampai bangkit, dan Kamis kemarin dia dimuliakan Bapa di surga. Nah, bagaimana kenyataannya ketika Yesus berkarya di tengah-tengah dunia pada waktu itu? Yesus sudah menjaga para muridnya dengan sangat baik, sehingga tidak ada murid-muridnya yang tidak percaya dan meninggalkan Yesus, kecuali Yudas Iskariot, karena dia memang sudah tidak terpesona dengan Yesus dan dia lebih terpesona dengan uang yang ditawarkan, sekalipun harus mengkhianati Yesus gurunya. Rupanya Yudas telah dikuasai iblis, padahal iblis adalah musuh Allah. Dan juga dalam kenyataannya, Yesus mempunyai harapan agar para murid semakin mewujudkan persatuan sebagaimana persatuan Bapa dan dirinya. Yang kedua, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yesus telah turun atau diutus ke dunia untuk berbuat yang baik dan memberikan kesaksian tentang kebenaran Allah dan tentang kebenaran dirinya, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup di tengah-tengah dunia. Karena Yesus berasal dari Bapa, dan Yesus pun telah menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapa kepada para muridnya, karena menganggap murid-murid itu adalah sahabat, bukan hamba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena murid-murid adalah sahabat, maka apa yang dia dengar dari Bapa, dia sampaikan, dia teruskan kepada para murid. Maka dikuduskan berarti dibuat seseorang itu memiliki relasi dengan Allah. Dalam arti kata bahwa buku mau dikuduskan, diberkati, agar buku ini punya relasi dengan Allah, dalam arti kata menjadi sarana untuk seseorang yang menggunakan buku itu sampai kepada Allah. Demikian juga dengan HP. Ya, maka dengan HP yang ada ini juga mungkin supaya bisa digunakan sebagai sarana manusia untuk semakin percaya kepada Allah. Tapi tidak ada Romo berkati HP saya, ya enggak ada. Tapi otomatis HP atau alat komunikasi menjadi sarana juga dalam dunia modern. Maka hari ini gereja merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Nah, lanjut tentang dikuduskan tadi, yang berarti bahwa dibuat memiliki relasi dengan Allah secara harmoni. Itu berarti bahwa orang-orang yang dikuduskan dijadikan memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Juga apa yang telah disampaikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jika kita dikatakan sebagai orang beriman, mempunyai iman secara mendalam, maka kita adalah orang-orang yang mau dijadikan rasul-rasulnya dan saksi-saksi kebaikan dan kebangkitan Tuhan. Yesus telah menyerahkan dirinya, hidupnya, supaya para pengikutnya sungguh mengenal Bapa dan dirinya. Dan hanya mereka yang dekat dalam tanda petik dengan Yesus, maka semangatnya pun akan dikobarkan saat mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.